Oke, kita mulai dari subtema 1, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Oke, lanjut di halaman selanjutnya. Di sini ada gambar cerita Pak Rudi dan Edo sedang berada di kandang kelinci. Nih, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulu-bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" kata Edo. "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Oke, di sini Edo mengambil kesimpulan. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Itu kesimpulannya Edo. Ya, selanjutnya di sini ada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu paragraf pertama. Masuk ke paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu ada alat gerak pasif berupa tulang dan ada alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk
alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, selanjutnya, setelah kita membaca teks tentang organ gerak manusia dan hewan barusan, kita akan berlatih. Nah, sebelumnya kalian di kelas 4 pasti pernah mengenal ide pokok dan kalimat utama. Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini biasanya ada di awal paragraf, ada di tengah paragraf, dan ada di akhir paragraf. Contohnya yang tadi ada di paragraf pertama. Itu ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke, kalimat pengembang tahu ya, kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung ide pokok atau kalimat utama tadi. Oke, di sini kalian melanjutkan mencari ide pokok dan kalimat pengembang di paragraf yang selanjutnya. Oke, selamat mengerjakan.